Ya, harga emas kembali terkoreksi sampai 3717 tadi malam, lalu kemudian rebound ke zona tengah kembali, dan saat ini dia bertahan di level 3740-an. Kira-kira apakah ini berdampak atau mungkin dampak dari kebijakan yang diberlakukan oleh Shanghai Gold Exchange? Ya, saya curiga mungkin itu belum kena dampaknya, atau lebih tepatnya belum mulai dirasakan atau diresapi oleh market. Tapi kita lihat ya, apa konsekuensi yang terjadi kalau misalkan ternyata koreksi ataupun ya gara-gara margin call mungkin ataupun kenaikan margin yang akhirnya tidak dipenuhi oleh beberapa trader, mungkin saja akan terjadi pemaksaan likuidasi, dan itu yang kemungkinan akan kita pertimbangkan sebagai zona wave 4 yang kita tunggu dari sejak kemarin. Ini dia ulasannya. Oke, kalau lihat dari pergerakan US dollar, jelas di sini tidak ada sesuatu hal yang aneh sebetulnya. Cuman kalau misalkan lihat dari pergerakannya memang ditutup dengan bullish candle. Padahal kemarin kita sudah pertimbangkan ini akan relatif turun ya, relatif bearish. Oke, kita coba tarik garis langsung di sini. Berarti saya tarik langsung dari sini zona paling tinggi. Kemudian juga saya tarik lagi yang bagian bawahnya adalah di sini. Ini persis dengan pembahasan kita kemarin. Dan kalaupun misalkan mau, kita juga bisa tarik dari area ini untuk sampai ke zona ini. So, kita punya dua level support ya. Level support yang pertama adalah jelas di area 96 dan yang kedua adalah di level 94 atau 93. Oke, kita perhatikan. Kalaupun misalkan kita asumsikan pergerakan tersebut mengikuti alur garis kuning atau tren channel kuning, maka perkiraan saya adalah seperti demikian. Nah, otomatis yang di sini kan karena dia kebetulan secara teknis dia relatif lebih dekat dengan resisten, maka kemungkinan ada dua kemungkinannya. Yang pertama dia tertahan di zona resisten ini, atau yang kedua dia masih tetap naik sampai level 97 ataupun 98, kemudian barulah dia kembali turun. Nah, masalahnya adalah terkait dengan data ekonomi nanti malam, data GDP, kemudian juga data initial jobs claim, lalu kemudian data durable goods order. Kalau kita asumsikan bahwa GDP tidak berpengaruh, maka durable goods ataupun bahkan data initial jobs claim itu kemungkinan akan menjadi penggeraknya. Jadi kita perhatikan di situ dengan asumsi bahwa data relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, berarti dia akan mendekati kembali resisten tersebut. Ya, asumsi saya adalah 99. Tapi kalau misalkan datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, maka yang kemungkinan terjadi adalah kembali tertekan turun. Berarti ini tidak jadi tembus, kemudian dia kembali turun ke level 9700 ataupun bahkan lebih rendah. Oke ya, jadi posisinya seperti itu kan. Kita masih melihat ini konsekuensinya adalah dari pergerakan ini masih tetap sideways, walaupun sideways-nya kelihatannya agak sedikit merangkak naik gitu ya. Nah, setara Nah, kalau kita perhatikan dari US ratio-nya, candlestick juga naik, tapi kita masih tetap memiliki area yang kita tandai kemarin. So, saya tarik saja dari sini. Oke, berarti ini aturan yang kembali kita lihat adalah sebagai descending triangle. Jadi kalau asumsi saya, kalau misalkan ini descending triangle, berarti sejak beberapa waktu lalu dia sudah tembus, harusnya kita masih melihat ini sebagai pull up saja atau sekedar pull up. Jadi artinya dengan konsekuensi ini, kita masih menganggap ini adalah kenaikan yang bersifat sementara. Kalau begitu, mau tidak mau dalam waktu dekat kita perlu memperhatikan atau mencermati lebih lanjut ya. Posisinya apakah dia kecenderungannya bisa lanjutkan kenaikan lebih tinggi sampai 4,3 atau tertahan di 4,18. Kalau misalkan lihat dari sini, berarti kan asumsinya adalah kemungkinan dia sudah break, maka ini pull up dan diharapkan tidak tembus di sini, lalu kemudian dia kembali rejection. Nah, untuk hal tersebut berarti kita membutuhkan data yang relatif lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada ekspektasi, ya, lebih tepatnya lebih rendah, supaya dia menekan kembali dan tidak tembus level resisten ini. Oke, kalau misalkan iya, berarti posisinya kita bisa survive nanti malam, bahwa emas bisa kembali naik ke level kisaran 60 ataupun 70-an. Cuman masalahnya adalah untuk naik lebih tinggi sampai 90-an, kelihatannya itu belum akan terjadi, sehingga asumsi saya, data tenaga kerja atau pasar tenaga kerja minggu depan baru akan menjadi pemicu utama. Oke, berarti kembali lagi, posisinya, kalau kita perhatikan pada pound sterling, kelihatannya dengan penguatan US dollar untuk sementara waktu bisa menyimpulkan kaitannya dengan pelemahan lebih lanjut ya. Jadi kemarin setelah dia rejection di situ, kemudian dia turun, ditutup dengan turunan, berarti 3 panel terakhir adalah terkait dengan posisi dari evening star doji. Kalau itu yang terjadi, berarti hati-hati dengan level 1.3370-an atau 3350-an. Nah, asumsinya berarti di grafik K4 dia kenaikannya hanya bersifat sementara, apalagi kemarin dia gagal, di sini dia reject, kemudian bergerak lebih rendah dan ini tembus kembali. Dan so far Anda punya
kemungkinan ataupun punya peluang untuk melakukan sell di zona yang orange ataupun zona biru ini. Artinya kesempatannya adalah dua zona. Yang pertama zona di kisaran 1.3450 sampai 3470, atau yang kedua adalah 1.3480 sampai ke 3490-an. Nah, apapun itu, resultnya adalah yang diinginkan kurang lebih seperti demikian. Nah, posisi ini akan membuka jalur kemungkinan penurunan di bawah 1.3400 kembali, dan Anda bisa pertahankan posisi sell tersebut sampai 1.3360 ataupun 1.3330-an. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari crude oil, kelihatannya posisi crude oil saat ini diuntungkan dengan ketegangan yang terjadi ataupun ancaman terkait dengan perusakan fasilitas minyak dari Rusia. Ini sekedar ancaman. Tapi balik lagi, apapun yang terjadi pada kondisi geopolitik, selama tidak terjadi realita ataupun tidak terjadi serangan fisik, maka itu adalah sifatnya relatif naik terbatas. Artinya di sini kita bisa curigai bahwa kenaikan tersebut akan tertahan di zona 65. Berarti kalau seperti itu, ya harusnya kita kembali melihat dia turun ke zona hijau ini, dan itu berarti area $63. Atau bahkan bisa saja kembali di bawah garis ini, sehingga akhirnya dia kembali dalam faktor penurunan. Nah, tapi hati-hati, karena berhubung dengan konsekuensi yang sampai saat ini kita belum jelas, maka ketidakpastian dari sisi geopolitik bisa saja mendorong dia kembali naik dulu sampai level 66, atau dia turun sampai level hijau yang tadi kita perkirakan, kemudian dia naik kembali ke level 65. Opsinya adalah, kalau misalkan Anda lihat dalam beberapa jam ke depan, anggap saja 4 candle atau candle H4 ke depan, berarti 4 jam ke depan, ya satu candle di atas. Kalau misalkan dia tetap berada di atas 65, Anda boleh pertahankan atau follow buy sampai target maksimal 66. Setelah 66, Anda keluar karena sangat dikhawatirkan dia kembali goyah. Dan kita kembali ke sisi fundamental di mana OPEC Plus masih tetap menaikkan produksi, dan juga target dari Amerika untuk menaikkan produksi pula. Jadi artinya di sini kenaikan hanya relatif diartikan bersifat sementara. Nah, yang paling aman berarti kita harusnya level sell. Nah, tapi kalaupun mau aman lagi, Anda kalaupun misalkan incer buy, sebaiknya di zona hijau, dengan asumsi bahwa stop loss Anda gunakan di bawah areal hijau tersebut. Berarti asumsi saya, kalau Anda buy 6380, berarti stop lossnya harus di bawah 6300. Ini untuk mengantisipasi kalau ternyata dia berbalik turun, dan persis dengan dugaan pertama kita bahwa kenaikan itu tidak terlalu kuat dan dia kembali ke jalur penurunan. Nah, tapi kalau misalkan 66 tepat, lalu kemudian Anda exit, Anda bisa pertimbangkan sell kalau terjadi candle yang seperti demikian. Jadi ada rejection untuk mulai penurunan di zona 66. Oke, kemudian untuk sementara waktu yang kita perhatikan dari emas adalah rebound dan save dari apa yang terjadi tadi malam. Tekanan seperti yang kita perkirakan sesuai dengan areal yang kita tandai, itu adalah areal 50%. Fibonacci retracement 50% biasanya disebut dengan golden zone, atau bisa juga terjadi saat dia sentuh antara 50 dan 61,8. Jadi golden zone tersebut bisa saja berada di zona tersebut, ya. Berarti ini masih tetap salah satu area yang cukup dekat. Itu sebabnya kenaikan terjadi sampai tadi pagi kurang lebih areal ini, ya, dan itu adalah 3751, dan kelihatannya tadi pun sempat mencoba ke 3749, tapi sayangnya tidak berhasil tembus. Oke, apa yang harus terjadi berikutnya atau yang diharapkan berikutnya? Yang pertama, kalau misalkan kita perhatikan kemarin, ini yang kita gambarkan sebagai A, B, C correction, dan itu berarti kalau kita kaitkan dengan skema utama bahwa inilah wave 2, kemudian ini wave ketiga, maka inilah wave keempatnya, gitu ya. Berarti posisinya kalau misalnya seperti ini, maka asumsi saya adalah harusnya kita sudah pertahankan buy dan diperkirakan naik lebih tinggi di atas 3760-an. Atau kalau kemarin yang kita perhatikan adalah zona yang terdekat, maka wave keduanya sebetulnya di bagian sini. Nah, ini berarti wave 3 yang panjang, wave keempat correction. Nah, Anda bisa perhatikan di situ, ini masih sama dengan pola-pola sebelumnya yang relatif lebih major, dan major utama yang kita kaitkan di sini. Ya, jadi ini di bagian wave ketiga yang tren besar, dan kita masih tunggu wave kelima. Jadi kita masih tetap melihat seperti itu. Kondisinya adalah ini kaitannya dengan kenaikan terakhir, dan mungkin ini dikaitkan dengan Shanghai Gold Exchange tadi. Rule-nya kalau itu diberlakukan, kita belum tahu itu efektif diberlakukan kapan. Perkiraan saya kalau misalnya itu diberlakukan per awal Oktober ataupun per akhir September, maka kita masih punya waktu untuk melihat ini mulai kenaikan terlebih dulu. Termasuk kalau misalkan diasumsikan dengan FOMC meeting Oktober. Nah, kaitannya dengan potensi tersebut, jangan lupa bahwa emas juga butuh rehat sementara, sehingga yang diasumsikan adalah kenaikan ini
kemungkinan kita masih akan melihat kenaikan dalam beberapa bulan ke depan. Tapi untuk saat ini kelihatannya yang perlu kita waspadai adalah efek dari hal tersebut. Oke, asumsi saya, kalau misalkan ternyata itu berlaku segera, maka hati-hati di zona ini. Zona resisten trendline akan membuat Anda memastikan apakah dia lanjut naik atau dia stop naik. Kalau misalkan dia terhenti di area 3760, maka yang harus Anda lakukan adalah berhenti dari level buy sementara waktu. Kemudian asumsinya adalah dia mulai terjadi penurunan. Dan itu berarti wave keempat tren utama yang ada di grafik H4 itu bisa terjadi. Nah, untuk saat ini saya tidak melihat hal tersebut. Saya justru melihat ini adalah area support yang kuat dan termasuk juga area biru. Jadi artinya kalau kemarin kita kembali ke ascending broadening wedge, di mana kita memperkirakan inilah A, B, C, dan D, lalu kemudian inilah E, di mana F itu dipersingkat, berarti kalau misalkan kita tadinya harusnya mendapatkan rejection, E ternyata extend lebih tinggi, berarti kalau begitu areal trendline-nya atau areal ukurannya itu berarti saya ambil dari sini. Nah, kalau begitu, yang paling kurang atau yang belum terjadi adalah F, di mana berhubung kalau misalkan kemarin kita dapatkan rejection di zona ini, berarti F-nya adalah di sini. Tapi berhubung dia lebih tinggi E-nya, maka perkiraan kami F adalah di titik biru atau di area biru, atau bisa saja di area merah tadi. Artinya di sini, dari sejak kemarin dan tadi pagi, seharusnya kita sudah mendapatkan area yang pasti bahwa dia sedang merayap di sini untuk kembali lanjutkan kenaikan. Kalau misalkan dianjurkan atau dianggap ada konsekuensi dari Shanghai Gold Exchange, maka asumsinya adalah setelah dia mencetakkan rekor baru, nantinya baru dia akan terkoreksi sebagai wave keempat lebih panjang. Dan itu yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalau lihat dari grafik daily, kita mungkin bisa melihat dari Fibonacci retracement yang ditarik dari titik dasar 3320 ini sampai ke puncak 3790. Dan kalau kita lihat seperti ini, berarti konsekuensi dari Shanghai Gold Exchange itu akan membuat dia membayangi dan kemungkinan koreksi panjang itu sampai ke 3600.